punya pasangan di dalam organisasi itu awas ya. Nah, itu pesan buat kalian yang aktif dalam organisasi, baik itu himpunan, UKM, atau organisasi di luar sana. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel podcast AMM Omaha dengan host yang gak kalah keren, gak kalah ganteng, dan gak kalah tampan. Dan namanya podcast bukan hanya sekedar podcast, tapi di podcast kali ini kita akan mendatangkan bintang tamu yang sangat keren, berwibawa, dan digandrungi oleh mahasiswa Omaha Teknik Mesin. Siapa lagi kalau bukan Ahmad Afandi Ali Mustafa. Dan kali ini saya sudah bersama Mas Afandi Ali Mustafa. Gimana Mas Afandi kabarnya? Alhamdulillah baik. Saat ini saya kabarnya alhamdulillah. Untuk Mas Fauzan sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Cuman dari fisik saya sehat, cuman hati saya lagi nggak sehat. Asmara. Anjay. Kalau boleh tahu ini Mas Afandi selaku apa ini di Teknik Mesin? Ya. Mohon untuk perkenalan dulu ya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afandi Ali Mustafa. Saya dari Prodi Teknik Mesin. Saya semester 6 saat ini ya. Dan saya mendapat amanah sebagai ketua himpunan mahasiswa Teknik Mesin ini untuk dipercaya teman-teman, dan saya akan bertanggung jawab sepenuhnya, dan apabila ada nanti kekurangan dari teknik mesin saya akan benahi. Dan untuk dorongannya, semangatnya, jangan lupa untuk mahasiswa teknik mesin terus semangat, seperti itu. Tuh buat kalian, jangan lupa untuk mahasiswa teknik mesin terus semangat. Karena kalau saya tahu mesin itu adalah pencetak perubahan untuk generasi bangsa. Benar gitu Mas? Siap, benar itu harus. Dan kalau sebelum kita merana ke topik sekarang Mas, kalau boleh tahu nih buat penonton, mungkin kan pasti penonton tuh banyak tanya-tanya sih Mas. Iya. Mas Afandi ini tuh keren, ganteng, berwibawa dan lain sebagainya. Mas Afandi ini terus pasti ada pertanyaan, Mas Afandi apakah sudah jomblo atau single atau gimana? Ini buat kalian nih, saya sampaikan sekarang ke Mas Afandi. Gimana Mas Afandi? Ya, untuk status pada kali ini ya dibilang jomblo ya bisa, dibilang ada pasangan ya juga bisa, karena status saya ini bisa dikatakan sudah ada lah, ya, sudah ada. Sudah ada. Yang belum ada itu saya. Tapi saya pesan ya, kalau kalian punya pasangan di dalam organisasi itu awas ya. Nah, itu pesan buat kalian yang aktif dalam organisasi, baik itu himpunan, UKM, atau organisasi di luar sana. Itu pesan dari Mas Afandi buat kalian. Dan kalau boleh saya tanya nih Mas, Mas Afandi ini di himpunan memegang jabatan angkatan berapa? Dan Kahima periode tahun berapa? Terus di himpunan itu Mas Afandi itu organisasinya namanya apa sih? Istilahnya kayak kabinet apa gitu loh Mas? Oh gitu ya. Untuk saya angkatan 20, akan tetapi saya dulu telat kuliahnya, telat 1 tahun. Karena dulu 1 tahun itu saya buat untuk bekerja, karena orang tua saya itu inginnya nyuruh saya untuk bekerja. Ya saya turuti. Saya dulu untuk kuliah itu pinginnya di universitas negeri. Saya dulu alhamdulillah itu keterima di SNMPTN, akan tetapi ya itu tadi faktor dari orang tua saya. Dan untuk apalagi tadi kabinetnya. Dan di sana Mas Afandi memegang apa sih, terus di dalam organisasi itu namanya organisasinya apa? Istilahnya kabinet lah Mas kayak. Ya, saya tadi kan ya diamanai oleh teman-teman saya dan kating-kating saya untuk menjadi Kahima ini. Ya, Kahima itu adalah ketua himpunan mahasiswa, dan di sini kan Prodi Teknik Mesin, jadi Prodi Teknik Mesin. Dan untuk
kabinet sekarang ini yaitu kabinet Nawasena. Apa itu Mas? Kalau boleh saya tahu, Nawasena itu apa Mas? Ya, Mungkin banyak penontonnya. diambil dari seorang perwayangan yaitu Wayang Krishna. Jadi Wayang Krishna ini apa ya? Membawa perubahan, maksudnya gitu. Perubahan yang nantinya himpunan mahasiswa ini ke depannya lebih baik dan harus untuk pengurus maupun nanti kader-kadernya bisa tercetak di situ di wadah HMM itu. Dan himpunan mahasiswa mesin ini atau yang disingkat HMM adalah organisasi mahasiswa tingkat jurusan atau program studi yang memiliki tujuan sama dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan minat bakat mahasiswa baik di bidang akademik maupun non akademik. Jadi jangan diragukan, mahasiswa teknik mesin harus masuk di kepengurusan HMM ini. Tuh buat kalian yang mahasiswa teknik mesin masuk di pengurusan himpunan mahasiswa mesin. Tentunya itu juga melanjutkan estafet dari pendahulu kita. Tuh lihat dan saya dengar tadi nih Mas ya, Mas Afandi ini telat 1 tahun, berarti untuk mencari sebuah ilmu itu tidak mandang usia ya Mas ya. Iya. Jadi siapapun bisa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Iya seperti itu. Terus kalau boleh tahu background Kahima ini sebelumnya apa, dari SMK jurusan teknik mesin atau SMA? Kalau Ya. boleh tahu. Kalau boleh saya cerita ya, saya dulu adalah lulusan dari Madrasah Aliyah. Lulusan dari yang pertama, saya dulu riwayat pendidikannya dari MI. Terus untuk jenjang selanjutnya yakni MTS di salah satu kota Onde-Onde. Tahu? Kota Onde itu apa Mas? Nah, Saya juga baru dengar ini Mas. atau Apa itu? disebut kota Mojokerto. Mojokerto guys. Iya. Jadi di Mojokerto banyak pabrik onde-onde. Buat kalian silakan ke sana, beli onde-onde. Jadi saya dulu itu apa ya, ceritanya kepingin sekolah di kalangan rumah saya kan, tapi saya dulu ingin bertekad untuk mondok seperti itu. Saya dulu lulusan dari pondok pesantren Al-Amin, yakni dari MTS sampai MA Al-Amin itu. Dan itu 6 tahun di situ saya. Itu. Dari pondokan aja bisa berani mengambil teknik mesin, karena yang saya dengar banyak anak di luar sana Mas itu bilang nggak mau masuk teknik, nggak mau teknik mesin susah, rumit dan lain sebagainya. Ini yang dari pondok pesantren aja bisa loh ya, mencetak perubahan untuk generasi bangsa. Kalian harusnya menjadi contoh untuk Mas Afandi. Ya, ini pada intinya itu yang pertama itu apa sih? Niat. Yang pertama itu niat, dan yang kedua itu adalah ridho kepada ridhonya orang tua, seperti itu. Iya, itu tadi guys ya. Dan ada lagi nih Mas, untuk Mas Afandi kan udah menjadi Kahima ya, Ya. pasti punya pengetahuan tentang HMM atau himpunan mahasiswa mesin. Lah menurut Mas Afandi sendiri, apa sih itu HMM? Ya, yang saya yang tadi sebutkan ya, HMM itu adalah himpunan mahasiswa mesin yang disingkat HMM, yakni organisasi mahasiswa tingkat jurusan atau program studi yang memiliki tujuan sama dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan minat bakat mahasiswa baik di bidang akademik maupun non akademik. Lah, fungsi dari HMM itu tersendiri yakni mengembangkan kemampuan mahasiswa. Lah, yang pertama itu ya. Yang kedua, menyambung mahasiswa dengan pihak-pihak universitas. Jadi kita di HMM ini nggak sekedar kita berranah di internal saja, kita bisa kenal dengan pihak-pihak kampus seperti itu. Dan yang ketiga, memberikan solusi pada mahasiswa yang memiliki masalah. Lah, semuanya pemimpin pasti ada anggotanya ya. Ya. Dan anggota itu nggak
pasti berjalan lurus atau baik, pasti ada masalah. Lah kita sebagai nakoda ya, dan saya mewakili pengurus HMM itu harus menengahi dari permasalahan-masalahan itu. Kita harus bisa mengasih solusi ya, seperti itu. Jikalau nanti anggota kita banyak masalah, pemimpinnya nggak bisa ngasih solusi, itu saya bilang ya organisasi itu bisa berjalan, akan tetapi saya tidak menjamin ke depannya seperti itu. Dan yang keempat, membawa nama baik jurusan kepada pihak eksternal program studi itu yang paling penting ya Mas ya? Iya. Terus yang kelima, melatih mahasiswa serta anggota untuk berorganisasi pada cakupan yang kecil. Ya, ini adalah HMM ini adalah sebuah wadah organisasi, dan kita di sini dibentuk mental ya, dan kita dibentuk untuk berpikir secara kritis ya. Sebenarnya sekarang itu kritis Mas, dan melatih public speaking juga. Jadi kalau boleh tahu nih ya, saya sendiri pun dan juga Mas Afandi itu nggak bisa untuk public speaking aja, kita itu masih ragu ya Mas ya. Iya. Cuman kalau kita berani, kita niat, kita ngobrol sana sini, terus kita aktif dalam organisasi, kemungkinan kita bisa untuk public speaking. Gimana kita melatih percakapan kita dengan orang lain, gimana kita melatih tatapan kita dengan orang lain, itu yang paling penting. Dan kemungkinan itu akan kita bawa sampai tua nanti, sampai kita ke jenjang pekerjaan. Iya, pekerjaan seperti itu. Dan ini ada lagi Mas, tahap untuk jam join HMM buat teman-teman atau ada di tingkat. Mungkin ada mahasiswa baru, mungkin baru masuk. Mas, gimana sih caranya masuk ke HMM, himpunan mahasiswa mesin? Terus ada, kalau nggak ada yang mahasiswa yang belum aktif di organisasi HMM, mungkin pengen tahu gimana caranya masuk ke organisasi HMM, itu gimana Mas kira-kira Mas? Itu kalau di teknik mesin ini diwajibkan pada maba. Itu nanti belum diwajibkan, akan tetapi nanti di semester berapa itu? Kalau di tempat saya sekarang itu di semester 4 atau 2 boleh Mas? Ya, 2 boleh. Itu bisa masuk di kepengurusan HMM seperti itu. Dan untuk yang semester yang lebih tinggi lagi, itu nanti bisa masuk di pengurus hariannya seperti itu ya. Oh, kayak semacam ini ya Mas ya? Ya. Istilahnya itu ada kayak steering committee, terus habis itu BPH. Mungkin banyaknya nggak tahu nih BPH ya. BPH adalah badan pengurus himpunan. Beliau yang mengurusi semua kegiatan himpunan. Jadi istilahnya kayak pimpinan-pimpinan dari departemen atau bidang tersebut ya Mas ya. Iya. Dan itu untuk menyeleksi anggota, kita harus membidik atau kita harus menyeleksi anggota dari angkatan awal maupun akhir ya. Tujuannya apa? Kita nanti bisa memetakan di di divisi atau di departemen. Karena nggak semua anggota atau anak yang masuk di yang ingin masuk di HMM itu mau langsung diarahkan di posisi itu, seperti itu. Ya, ini ada lagi Mas, terakhir ini Mas ya. Kan sekarang Mas udah jadi ketua himpunan nih, pasti ada keinginan yang pengen dicapai untuk organisasinya di HMM. Untuk HMM dalam satu periode ke depan itu apa yang ingin dicapai Mas? Ini terakhir. Ya, untuk program kerja yang ingin dilakukan 1 tahun ke depan. Ya, yang pertama yakni ini acara kunjungan industri, yang kedua yakni seminar nasional ya. Harapannya nanti itu bisa mengangkat akreditasi di HMM ini ya, seperti itu. Dan tentunya masih banyak lagi seperti Disnatalis maupun
osjur, terus LKMM Pratd, terus diskusi, terus dan banyak lagi lah. Nanti kita memberi kejutan yang sangat baik. Iya. Masih ada kejutan guys. Iya. Dan itu tadi percakapan saya dengan Mas Afandi Al Mustafa selaku Kahima Teknik Mesin periode 2023-2024 Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Mungkin ada pesan-pesan Mas buat penonton-penonton di rumah. Ya. Pesan saya yakni sebagai mahasiswa aktif ya, itu nanti ketika ada kegiatan kuliah matkul harus aktif ya, harus aktif itu karena di perkuliahan itu sangat sangat wajib lah, karena kalau organisasi sampean barengi organisasi itu nanti sampean pikir-pikir dahulu, kita harus bisa memanage waktu seperti itu. Dan tentunya kalau di kepengurusan HMM kalian harus semangat, bersinergi dan semangat selalu seperti itu. Nah itu tadi percakapan saya dengan Mas Afandi, karena percakapan ini sangat memotivasi kalian. Gimana sih kalian ini masuk HMM itu saja sudah dijelaskan oleh Mas Afandi dan lain sebagainya. Mungkin itu saja percakapan dari saya dan juga Mas Afandi. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik kita berdua. Iya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Mas, saya punya jargon nih Mas ya. Iya. Ini terakhir nih guys, punya jargon dari HMM Umah ini ya. Jargonnya adalah salam solidaritas tanpa batas, teknik mesin berkualitas. Kita coba ya Mas ya. Ya, 1, 2, 3. Salam solidaritas Solidaritas tanpa batas.